udah aku pakai ya untuk di daerah leher dan juga di daerah muka. Welcome back my YouTube channel. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share dan sekaligus review juga ke teman-teman setelah 3 bulan cuti dari YouTube channel ini, karena memang aku lagi fokus ke YouTube channel aku yang satunya. Tapi seiring satunya udah aktif, sekarang mau kembali lagi aktif karena banyak-banyak teman-teman yang chat DM terkait konsultasi. Nah, aku langsung jawab aja. Yang pertama adalah sunscreen for oily acne. Ini bisa untuk menggunakan yang lagi familiar, yaitu kulitnya yang lagi banyak banget masalahnya berjerawat dan berminyak, khususnya untuk di wilayah Asia ya, bahkan Indonesia sendiri. Karena memang polusi di Indonesia saat ini tuh memang benar-benar lagi panas dan bikin apa ya, gerah, jadi nggak betah di luar, pengennya cepet-cepet ngadem di rumah atau pengennya ngadem di suatu tempat. Nah, untuk sunscreen for oily acne yang terbaru di tahun ini, khususnya untuk menjelang akhir tahun, memang ada sedikit perbedaan dari bentuk ya, karena memang untuk bentuk potnya aja itu ada beberapa seperti perbedaan font dan juga perbedaan dari warna yang agak kecerahan dan gelap. Tapi pada umumnya memang kelihatannya tuh seperti sama ya teman-teman, tapi aslinya tuh berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin kalau di video seperti ini kurang terlalu jelas, tapi untuk lebih lanjutnya aku akan mereview secara langsung dan teman-teman bisa lihat video ini di awal dulu sampai habis. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing secara detail supaya lebih jelas ya. Aku buat videonya seperti ini sebagian. Yang lama tulisannya tuh sunscreen, oily, dan acne. Kemudian barcode-nya juga ada di belakang dan expirednya itu ada Oktober 2024. Sedangkan yang baru ini expirednya itu sampai 2025. Jadi masih ada 1 tahun berikutnya ya teman-teman. Nah, yang baru ini juga bisa teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman tuh punya kulit kendala yang berminyak dan tonnya itu lebih ada jerawat kayak gitu ya. Nah, untuk yang baru ini tulisannya tuh sunscreen for oily dan acne. Jadi kalau yang lama tuh nggak ada for-nya, yang baru tuh ada tulisannya for oily dan acne. Memang perbedaannya sih kalau dilihat secara kasat mata tuh nggak jauh berbeda dari sebelumnya, tapi kalau teman-teman perhatikan dari punya teman-teman yang udah ada di rumah itu biasanya ada sedikit perbedaan. Nah, untuk dalamnya ini yang lama ya. Untuk yang lama ini aku bisa pakai tinggal 1 kali dan teman-teman bisa lihat untuk dalamnya itu putih ya, dan yang baru juga sama. Ini aku langsung buka aja untuk unboxing segelnya. Juga yang baru ini sama ya, warnanya juga putih dan dia nggak ada perbedaan dari yang teksturnya atau bentuknya dari krimnya itu sendiri. Nah, ini yang baru, udah aku buka segel dan barcode-nya juga masih sama ya untuk yang lama dan juga yang baru. Cuman yang lama ini dia mungkin warnanya atau warna keping-pingannya itu nggak terlalu setajam. Kalau yang baru ini lebih kayak ke ungu tajam gitu ya. Nah, ini juga untuk sampingnya juga sama, tulisannya cuma yang membedakan for dan tanpa for. Untuk tulisannya sunscreen for oily dan acne. Dalamnya masih sama, ada tutup cupnya gini yang menghindari supaya skincare tuh nggak tumpah ya. Jadi memang harus perlu pakai ini dan menjaga ketahanannya juga. Nah, untuk teksturnya ya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat secara kasat mata. Memang nggak ada perbedaan sama sekali, tapi memang fungsinya itu sama, manfaatnya sama, dan harganya pun sama, yaitu Rp95.000. Nah, kalau teman-teman udah pernah pakai sunscreen ini, boleh teman-teman kasih reviewnya dong, supaya teman-teman yang lain juga yang nonton video ini bisa lebih tahu untuk manfaatnya atau hasilnya tuh seperti apa, kayak gitu ya. Nah, untuk ketahanan menggunakannya itu hampir sama, 4 jam ya, harus di retouch kembali. Dan untuk 1 pot ini biasanya sih ada yang kurlap 1 bulan atau ada yang kurang atau yang lebih, tergantung dari cara pemakaiannya. Sebaiknya makainya tuh tidak terlalu banyak supaya nggak terlalu boros. Oke, ini dia bentuknya. Langsung aja aku oleskan ke kulit tangan aku sebagai contoh ya. Nah, gimana teman-teman? Udah lumayan cukup ya dari sekian video aku tadi terkait reviewnya. Memang ada beberapa perbedaan font, tulisannya tuh sunscreen for oily acne dan ini sunscreen oily dan acne. Jadi ada sedikit kayak perbedaan for dan tidaknya. Tapi memang peruntukannya sih sama. Kalau di dalamnya tuh memang sama untuk kemasan lama dan kemasan baru. Dan langsung aja untuk kemasan barunya kita gunakan. Nah teman-teman, meskipun sama untuk hasil dan juga dalamnya warna putih dan
untuk tonnya juga hampir sama, bahkan tidak ada perbedaan sama sekali sih pada umumnya. Ini aku langsung ambil aja beberapa untuk dioleskan ke kulit wajahku. Mungkin bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, teman-teman bisa lihat tutorial cara menggunakannya. Oke, nah ini udah aku pakai ya untuk di daerah leher dan juga di daerah muka. Karena memang leher kan kita tahu kalau misalnya nggak dikasih sunscreen dia juga ikut turut gelap atau cenderung berbeda warnanya dengan warna kulit wajah kita. Jadi sebaiknya aku merekomendasikan itu harus sama-sama kita sesuaikan aja untuk sunscreennya digunakan di wajah dan juga di leher. Oke, kalau udah kayak gini supaya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu kayak tonnya kulitnya terlalu banyak berminyak kayak gitu, teman-teman bisa rubah dengan pakainya tuh tipis-tipis aja, karena untuk pakai yang menggunakan lebih tebal itu nggak akan memberikan efek yang lebih cepat untuk hasilnya, justru akan membuat skincare atau sunscreen kalian tuh cepat habis. Nah udah kayak gini aku langsung tepuk-tepuk aja dan ratakan ya. Dan sebaiknya memang menggunakan sunscreen ini tuh saat kulit kita benar-benar lembab habis dibersihkan atau habis menggunakan facial wash gitu ya. Nah sudah kayak gini, ini aku langsung aja aplikasikan. Ini kan untuk penggunaan sehari-hari di rumah ya memang teman-teman. Jadi untuk menggunakannya tuh harus 4 jam sekali, harus retouch kembali. Jadi kalau misalnya udah selama 4 jam nih kira-kira sunscreennya tuh kayak udah mulai hilang di wajah, silakan teman-teman cuci muka aja menggunakan air, nggak usah pakai facial wash. Terus teman-teman aplikasikan lagi seperti yang tadi untuk menggunakan sunscreennya. Kenapa kok nggak perlu pakai facial wash ya sebelum retouch sunscreen ketika di rumah? Karena memang facial wash itu digunakan cukup 2 kali sehari. Ya maksimal 3 kali emang ketika kulit kalian tuh benar-benar kotor dengan make up atau benar-benar kalian berada di luar ruangan yang membutuhkan facial wash. Karena kenapa? Facial wash yang terlalu banyak meskipun sebelum menggunakan sunscreen itu bisa menghilangkan kelembapan alami kulit kita, dan itu juga bisa membuat kulit kita menjadi lebih kering dan juga lebih sensitif. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang bertanya dari seputar YouTube channel aku ini, teman-teman boleh banget tinggalkan di kolom komentar terkait pertanyaan apapun itu, sebisa mungkin aku bisa jawab. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat aku jawab melalui video, teman-teman mohon maaf banget, tapi sebisa mungkin aku akan pilih dari pertanyaan teman-teman yang memang sering terjadi keluhan atau kendala terkait penggunaan skincare. Nah, teman-teman juga bisa langsung cek di deskripsi untuk link pembelian atau link pemakaian yang ingin beli secara online dan pakai, tentu bisa klik langsung di deskripsi. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!